Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cara Simple, channel yang membahas seputar tutorial dan informasi untuk YouTuber pemula. Pada kesempatan kali ini, Cara Simple akan berbagi informasi mengenai cara menentukan niche atau tema sebuah channel baru, serta membagikan referensi bagi Anda yang bingung dalam menentukan tema yang akan kalian bahas selanjutnya di channel YouTube kalian. Menjadi seorang YouTuber dengan penghasilan yang lumayan, kini menjadi harapan banyak orang. Maka tak heran YouTube kini semakin digemari sebagai wadah untuk mencari nafkah. Ibarat sambil menyelam minum air, YouTube kini dimanfaatkan untuk bersenang-senang sekaligus menghasilkan. Barangkali kalian salah satu dari yang sedang berencana untuk membuat channel YouTube, namun bingung dengan topik apa yang harus dipakai, karena banyak sekali video yang diupload oleh orang ke dalam YouTube, sehingga saking banyaknya kita terkadang bingung untuk mengelompokkan video tertentu ke dalam kategori apa. Bagi gamers tentu saja menggunakan YouTube sebagai media promosi sangat menguntungkan. Di satu sisi mereka bisa melampiaskan hobi bermain game, sedangkan di sisi lain mereka juga mendapatkan uang berlimpah-limpah. Demikian juga dengan semakin maraknya sumber informasi podcast. Ada juga yang kreatif dengan mereview atau membahas sebuah produk. Banyak sekali kreativitas orang sekarang dengan konten yang mereka produksi. Tentu saja ujung-ujungnya mendapatkan uang dari usahanya tersebut. Bagi seorang pemula yang juga ingin mengikuti jejak mereka yang sudah sukses, sebaiknya perhatikan cara-cara berikut ini. Jangan asal nekat dengan membuat konten sendiri tanpa pertimbangan yang matang. Sebab persaingan di dunia YouTube semakin ketat. Berikut ini trik bagi pemula agar konten yang dibikin mendapatkan respon yang baik di masyarakat. Ternyata masyarakat lebih suka channel YouTube dengan video-video yang terfokus pada satu kategori tertentu. Karena, dengan kategori yang terfokus pada sebuah channel YouTube, masyarakat akan mudah mencari video yang sejenis. Untuk itu akan lebih bagusnya bagi pemula untuk merencanakan konten YouTube dalam satu tema atau niche, sebab di samping gampang dicari oleh pemirsa YouTube, akan lebih memudahkan YouTube merekomendasikan video-video kita dalam niche atau tema yang sama dan sedang dibutuhkan oleh orang. Namun terkadang passion yang kita miliki, seringkali tidak terlalu digemari oleh banyak orang, dan membuat channel YouTube kita kurang subscriber dan lesu penghasilan. Sebagai awal memulai karir menjadi YouTuber, kalian harus bisa menentukan topik apa yang hendak kalian angkat pada setiap video yang akan kalian upload. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, likes dan hidupkan tanda lonceng notifikasi, agar kalian tak ketinggalan dengan informasi terbaru dari saya. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Berikut ini beberapa tema video untuk konten YouTube bagi seorang pemula, semoga bisa menjadi bekal bagi kalian untuk menekuni salah satu dari tema ini. Atau bisa kalian gunakan sebagai bahan referensi bagi konten kalian. Yang pertama adalah konten musik. Bagi kamu yang hobi musik bisa menyalurkannya lewat video konten yang nantinya bisa diupload di YouTube. Sebab semakin banyak yang menyenangi musik dengan genre yang terbagi pula. Artinya masih terbuka peluang video laris manis ditonton di konten musik ini. Kalau kamu seorang pemusik atau suka menyanyi, kamu bisa memanfaatkan bakat kamu untuk mengcover lagu-lagu dari penyanyi atau band favorit. Salah satu jenis video populer di YouTube ini banyak dijadikan alternatif buat mereka yang ingin terkenal. Kamu bisa membawakan lagu-lagu tersebut dengan mengubah sedikit aransemen aslinya, atau mengganti beberapa lirik dari lagu tersebut. Kamu bisa meniru beberapa penyanyi sukses yang berawal dari YouTuber terkenal, seperti Boyz Avenue, Justin Bieber, Hanendia, dan masih banyak lagi musik tanah air yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Yang kedua adalah konten tentang edukasi atau pendidikan. Kamu juga bisa membuat konten yang berisi pendidikan. Sebab penonton sangat menyenangi konten yang berisi unsur pendidikan. Memilih dan menentukan tema konten YouTube yang berkualitas dan menarik minat banyak penonton bukanlah perkara yang mudah, apalagi hampir semua tema sudah dibuat oleh channel lain yang sudah lebih dulu ada. Satu hal yang tak kalah penting adalah kebanyakan konten kreator cenderung menyajikan tayangan yang bersifat sensasional dan viral semata. Padahal kecenderungan seperti itu umumnya tak bertahan lama buat penonton.
karena jenuh dan bosan dengan informasi yang cenderung bersifat mengejar viewer semata. Buatlah konten yang informatif dan tentu saja memiliki manfaat yang penting buat penonton, meskipun hanya bersifat informasi baru atau pengetahuan baru. Namun setidaknya akan memberikan kesan khusus bagi penonton channel Anda. Di sini bisa saya contohkan channel-channel pendidikan yang bisa kita contoh sesuai kecocokan minat yang kalian miliki, seperti channel Hujan Tanda Tanya, televisi edukasi, Ayo Mikir, channel belajar dan masih banyak lagi yang bisa kalian gunakan sebagai acuan. Saya lanjutkan konten ketiga yang juga banyak diminati masyarakat adalah konten komedi. Konten yang juga banyak diburu oleh masyarakat baik tua atau muda adalah konten lawakan atau komedi. Konten ini berguna untuk sebuah hiburan. Untuk menghilangkan kepenatan, orang-orang banyak melampiaskannya dengan menonton lawakan atau komedi. Salah satu konten video yang paling banyak dicari atau dikunjungi pengguna YouTube ialah acara konten-konten seperti ini. Menonton konten video lucu menjadi cara paling efektif untuk melepaskan penat setelah melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, kini juga banyak ditemukan akun YouTube yang selalu memproduksi karya-karya video yang syarat dengan nuansa komedi, seperti Raditya Dika, Bayu Skak, Majelis Lucu Indonesia, MLI, Rendra Polapike dan YouTuber sukses lainnya. Kalian bisa aksenkan strategi ATM, yaitu dengan amati, tiru, serta modifikasi untuk menjadikan channel Anda menjadi sukses. Kita lanjut jenis konten yang keempat adalah style dan kecantikan. Topik yang bisa kalian gunakan sebagai nice adalah konten tentang style dan kecantikan. Mungkin konten jenis ini sangat cocok bagi wanita, namun tak salah jika kalian YouTuber pria berminat untuk mencoba membuat video tips, atau hal yang berkaitan dengan kecantikan dan gaya hidup. Sebab orang banyak mencari referensi untuk berpakaian dan menata kecantikannya. Kalian bisa menyajikan tentang tutorial-tutorial make up, yang merupakan video yang paling banyak dicari wanita di YouTube. Karena itu, membuat konten ini akan sangat membantu menarik perhatian. Anda bisa melakukan tutorial dengan cara-cara unik, seperti dengan tantangan atau menggunakan produk-produk yang sedang populer. Anda juga bisa memberikan review ke produk baru ataupun produk lama. Bisa menunjukkan saat beli make up banyak, dicoba satu-satu. Atau make up yang sudah habis dan sering banget kalian pakai. Itu semua bisa jadi review untuk mengajak penonton memakai produk yang sama. Anda bisa mencari artis yang sedang tren atau memiliki banyak pengikut dan mencoba membuat make up yang mirip dengan artis tersebut. Konten ini akan menarik perhatian, terutama dari pengikut artis tersebut. Anda juga bisa membuat konten kecantikan sesuai dengan liburan yang sedang dirayakan. Contohnya mendekati perayaan Natal, Idul Fitri, Tahun Baru, dan lain-lain. Anda juga bisa memberikan make up yang sesuai dengan liburan yang sedang dirayakan. Atau apa saja hal yang kalian minati, terkait dengan konten style dan kecantikan. Tema atau jenis konten yang kelima, yaitu konten hiburan. Konten ini biasanya berisi video lucu, prank, atau juga ada vlog yang menarik. Sekarang ini sudah banyak YouTuber yang menyajikan konten video tentang prank. Video ini berisi aksi dari seseorang yang sedang menjahili orang lain secara diam-diam, supaya menjadi kejutan yang tak terduga. Tujuannya adalah sekedar untuk lucu-lucuan sehingga membuat audiens yang menontonnya jadi tertawa. Buat orang yang sedang bosan atau suntuk dengan hari-harinya, menonton video prank ini bisa jadi hiburan yang efektif untuk menghilangkan rasa jenuh dan kantuk di tempat kerja. Namun ingat, untuk tidak membuat video prank yang berlebihan dalam pembuatan videonya. Karena bisa jadi orang yang jadi target kejahilan kamu, punya jantung yang lemah, sehingga malah membuatnya terkapar. Jangan sampai niatnya ingin menghibur malah jadi bencana. Bagi yang ingin mengangkat tema ini, sangat menarik dan banyak peminatnya. Konten keenam yang bisa diangkat sebagai tema di channel kalian adalah konten tentang traveling. Konten ini juga banyak ditonton karena menyajikan berbagai wilayah yang baru mereka lihat. Jadi dengan adanya pilihan video traveling, tentu penonton akan tertarik untuk menyaksikannya.
Kalau kamu punya hobi jalan-jalan atau traveling ke berbagai tempat, sempatkan waktu untuk merekam perjalanan kamu. Dalam video tersebut, kamu bisa memberikan rekomendasi destinasi wisata apa saja yang menarik untuk dikunjungi. Berikan juga ulasan bagaimana tempat tersebut, harga makanannya, ongkos selama perjalanan, serta akomodasi menuju tempat wisata yang kamu kunjungi. Traveling juga termasuk jenis video populer di YouTube yang banyak orang lihat, karena bisa jadi acuan buat audiens untuk mencoba mengunjungi tempat-tempat wisata yang sudah kamu review. Kendalanya mungkin perlu budget lebih untuk bisa menjadi vlog traveler. Namun, hal itu bisa diatasi apabila kamu sudah memiliki banyak subscriber atau viewer, yaitu dengan mengajak kerja sama perusahaan akomodasi atau traveling seperti Traveloka maupun Pergi-Pergi, dalam bentuk endorsement. Yang mau mengangkat tema ini untuk dijadikan konten, tentunya juga sangat banyak peminatnya di masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Konten 7 yaitu konten film. Untuk konten ini belum banyak digarap. Kamu bisa memanfaatkannya dengan menyediakan konten film terutama yang dibikin sendiri. Kamu bisa buat film-film pendek kehidupan sehari-hari yang bisa untuk kamu kembangkan menjadi film yang menarik. Mungkin di antara kamu merasa kalau membuat video berupa film pendek lebih sulit untuk dibuat. Ya, memang itu benar, karena film pendek sulit dan butuh waktu untuk diproduksi dengan durasi yang lebih sedikit daripada film-film umumnya. Namun, film pendek justru jadi salah satu jenis video populer di YouTube dan banyak ditemukan di sana. Meski demikian, untuk membuatnya dibutuhkan kreativitas dan juga tim. Karena kamu akan menyiapkan berbagai keperluannya, seperti kamera, naskah, penulis naskah, video editing, dan lain-lain. Beberapa YouTuber terkenal dengan konten film pendeknya seperti Chandra Leo yang berjudul Salah Siapa, atau Karya Rendra, Pola Pikir Bocah Ngapak. Yang mau mengangkat konten ini sebagai tema channel, sangat banyak peminatnya, hanya mungkin kalian perlu persiapan yang lebih ekstra. Akan tetapi konten semacam ini masih memiliki prospek sangat baik di saat ini. Rekomendasi ke-8 dalam menentukan tema channel adalah konten tentang permainan atau game. Nah, ini adalah konten yang sangat banyak diminati. Apalagi dengan perkembangan teknologi, smartphone tidak lagi menjadi barang langka. Semua orang bisa mengakses bermain game lewat ponsel. Jadi konten ini sangat menarik untuk digarap oleh YouTuber yang getol main game. Game atau permainan jadi salah satu jenis video populer di YouTube belakangan ini. Awal mulanya dari channel YouTube PewDiePie yang sedang memainkan game. Dalam video tersebut seseorang yang sedang bermain game memperlihatkan ekspresi yang konyol, lucu, hal-hal yang menakutkan, serta mengungkap rahasia atau misteri dari game yang dimainkan. Namun, siapa sangka ternyata channel semacam ini begitu diminati audiens, terutama gamers. Mungkin jenis video ini memberikan sensasi tersendiri saat melihat YouTuber bermain game secara live reaction, sehingga mereka yang menontonnya ikut terbawa suasana. Buat kamu para gamers, hal ini bisa dicoba untuk mendatangkan uang dari YouTube. Cukup dengan bermodalkan aplikasi perekam video di komputer atau laptop kamu, webcam, dan sebuah game yang akan dimainkan. Sepanjang permainan, kamu juga bisa mengulas seputar game tersebut. Tapi ingat, pilihlah game yang baru trending di masyarakat, serta hindari backsounds berhak cipta, agar tidak menyulitkan diri sendiri ketika masuk masa monetisasi YouTube. Konten ke-9 yang bisa diangkat sebagai topik adalah konten hewan atau binatang piaraan. Binatang dan peliharaan adalah sebuah topik yang populer. Bukan hanya di YouTube saja namun, pada beberapa website dan online shop. Kita kerap melihat sebuah kategori khusus binatang dan peliharaan yang didedikasikan untuk para pecinta binatang dan peliharaan. Melihat minat masyarakat yang tinggi terhadap topik ini, tentu bukanlah hal yang sulit untuk membangun sebuah channel YouTube, dengan memposting video seputar binatang dan peliharaan. Kalian bisa membuat video tentang bagaimana cara merawat binatang peliharaan, membuat makanan binatang peliharaan sendiri, atau bahkan kalian bisa memulai bisnis baru dengan membuat video promosi produk konsumsi binatang dan peliharaan, yang tentu disponsori oleh industri terkait.
Konten ini bisa jadi ruang edukasi, atau hanya sekedar mengenalkan pada beberapa jenis hewan, atau menggambarkan bagaimana perilaku dan kehidupan hewan. Konten ini juga menarik jadi ide untuk dijadikan sebagai topik di channel Anda. Rekomendasi tema ke-10 yaitu konten tentang berita atau informasi. Sangat penting bagi yang akan membuat konten ini untuk menjaga fakta yang dipublis. Sebab konten ini riskan menjadi bully, namun sangat banyak peminatnya. Isu politik sama panasnya dengan isu selebriti, hal ini membuat channel YouTube yang memposting video berbau berita dan politik menjadi sangat cepat berkembang dan dikenal masyarakat. Channel YouTube dengan topik berita dan politik biasanya dikuasai oleh perusahaan televisi seperti Kompas, Net dan Metro TV. Akan tetapi tidak ada salahnya jika kalian mencoba dan menekuni dalam konten ini, sebab konten ini sangat menarik banyak audiens di YouTube. Rekomendasi ke-11 atau rekomendasi terakhir yang perlu kalian coba jadikan tema adalah konten tentang teknologi. Teknologi dan penemuan di masa kini tak hanya terbatas pada apa yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti laptop, ponsel, dan aksesorisnya. Meskipun sangat dekat dengan kehidupanmu, banyak yang menganggap teknologi hanya berhubungan dengan hal-hal tersebut saja. Padahal di luar sana banyak mesin dan temuan baru yang tercipta. Entah akan diproduksi massal atau hanya jadi prototipe. Buat kamu yang memiliki hobi dengan hal tersebut, konten ini merupakan hiburan dan inspirasi tersendiri. Jika isu-isu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak sekedar hanya unboxing produk temuan terbaru, semua itu akan menjadi hal yang dapat kamu jelaskan di setiap kontenmu. Ini juga bisa menjadi konten yang sangat menarik. Sebab bicara teknologi tak akan ada ujungnya, serta akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, artinya kontenmu akan memiliki prospek berkelanjutan. Demikian beberapa pilihan konten yang menarik kalian jadikan niche atau topik, yang bisa digarap oleh YouTuber pemula. Semoga informasi ini berguna bagi kalian yang masih bingung untuk menentukan tema yang kalian angkat ke channel kalian. Selamat mencoba, jangan lupa dukung dan support gratis channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan dengan informasi dari cara simple, yang akan berbagi tentang tutorial dan informasi untuk YouTuber pemula. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.